Pemirsa, Polda Metro Jaya diminta segera menahan Firly Bahuri usai resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan akan mengumpulkan semua kasus yang diduga dilakukan Firly sebelum melakukan penahanan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 129/P tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemecatan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK harus menjadi momentum bagi Polda Metro Jaya untuk segera menahan Firly. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, penyidik belum juga menahan Firly. Apalagi Dewas KPK telah memvonis Firly terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait skandal pertemuan dengan SYL. Menjawab alasan tak kunjung menahan Firly meski sudah 3 kali diperiksa sebagai tersangka, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan punya taktik dan strategi tersendiri karena perkaranya masih berkembang. Karyoto menegaskan akan mengumpulkan semua kasus yang diduga dilakukan Firly untuk selanjutnya dilakukan penahanan. Ya, kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup carikan perkara lagi, tidak boleh ya. Kita semuanya harus fakta. Terkait sosok yang akan menggantikan Firly, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak usah terburu-buru. Sebab tak lama lagi masa jabatan pimpinan KPK akan segera berakhir. Tidak harus, karena juga masa jabatannya udah kurang 11 bulan untuk semuanya. Karena seleksi untuk itu, kalau pengganti yang definitif kan 6 bulan. Kalau 6 bulan dipakai, nanti ketemu satu hanya di angkat 4 bulan kan tidak ada gunanya. Menurut saya yang ada ini asal bekerja baik, sudah bisa ngambil keputusan. Saat ini polisi juga diminta menindaklanjuti sejumlah temuan Dewas KPK soal Firly. Salah satunya adanya beberapa aset Firly yang tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Firly Bahuri. Polda Metro mengundus dugaan TPPU setelah mengetahui perolehan aset-aset Firly yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Polisi tengah menargetkan penyelidikan kasus atas pengembangan dari perkara penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dineskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik akan menggali semua aset tanah dan bangunan Firly yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, baik yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, dan Yogyakarta. Polda Metro Jaya mengendus dugaan TPPU setelah mengetahui perolehan aset-aset di sejumlah daerah itu pun terjadi kurun waktu sama dengan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap SYL. Pidana pencucian uang, Pak. Termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas terkait dengan tindak pidana pencucian uang akan menjadi salah satu agenda penyidikan. Pemirsa, polisi mengendus dugaan TPPU yang dilakukan Firly Bahuri dari perolehan aset-aset di sejumlah daerah yang tidak ada dalam LHKPN. Dugaan pencucian uang tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sama dengan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana potensi Firly Bahuri terjerat TPPU? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Dara. Sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, sebelum kita berbicara mengenai soal dugaan TPPU dari Firly Bahuri, dari pandangan ataupun penilaian Kang Asep, melihat potensi Firly ditahan setelah ada kemudian Kepres pemberhentian Firly sebagai Ketua KPK dan juga vonis dari Dewas KPK. Ya, bukan potensi lagi. Seharusnya secara yuridis ya sudah bisa ditahan karena alasan penahanan itu tertulis di pasal angka 21 angka 1, yaitu diduga keras, bukti permulaan yang cukup, bukti sudah diuji di pra peradilan, faktanya sudah ada di etis ya, Dewas itu menyatakan dia bersalah bla 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 itu. Artinya
alasan penahanan sudah ada, kemudian alasan subjektif 21 ayat 4 ya maupun objektif sudah terpenuhi. Jadi tapi nah dalam praktek kan desain dasolen artinya soal sekarang regulasi berbeda dengan implementasi ya lah yang tahu rumput yang bergoyang lah gitu kan. Bahwa kenapa nggak ditahan ini kan apa? Ketua KPK, ketua lembaga rasuah yang dulu tidak percaya pada penegak hukum lain berdiri malah melakukan pemerasan. Bahkan sekarang mulai terungkap kan tidak hanya pemerasan, gratifikasi, korupsi, ya pasal 36, 6 Junto 65, pasal 12 huruf B, 12E, bahkan sekarang mengarah ke pencucian uang. Artinya apa? Kan seharusnya secara yuridis dapat ditahan, tapi kembali kalau penyidik tidak menahan ya sudah, salah satu solusi sudah saya katakan ya sudah, kalau enggak berkasnya kirim cepat ke kejaksaan ya biar nanti penuntut umum biar melakukan penahanan. Nah kalau sekarang kan takutnya sakwa sangka, tapi kalau saya dengar tadi penjelasan pihak Polda katanya biar terbuka, biar akan mengarah pencucian uang ya kita ikutin aja lah gitu kan. Yang penting bahwa fakta-fakta itu ya sekali lagi tidak hanya etis tapi yuridis kan dikemukakan di pertimbangan Dewas waktu diputus oleh Dewas itu hari tanggal 27 itu. Artinya itu sebenarnya udah fakta-fakta hukum juga ya, makanya yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Cuman aneh ya, Dewas ini terlambat, lelet. Ngapain minta suruh mengundurkan diri, yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, istilahnya udah atlet suruh atlet gitu kan, jadi ngawur juga. Tapi yang saya harapkan juga Dewas itu kemarin harusnya terbuka juga. Ada pelaku-pelaku lain, jadi tidak berhenti ya. Sekarang kan penjelasan mengarahnya supaya ada tindak pidana lain. Saya berharap ya Firly kan transaksional di KPK itu tidak hanya Firly, mungkin ada yang lain-lain. Saya kasih data dari awal-awal KPK berdiri juga dulu ada penyidik Suparman tuh kan, kemudian juga kita belum lupa kasusnya komisioner Lili itu ya dengan penyidik dengan wakil ketua DPR. Bahkan sebelumnya juga kan ada barang bukti, ada urusan asusila di tahanan. Artinya di KPK ini ada transaksional yang sebenarnya kita harusnya kita percaya di awal-awal ke KPK, ternyata sekarang terbongkar di KPK, ternyata isinya sami aja gitu. Oke, Kang Asep, masih terkait mengenai penahanan. Kapolda Metro Jaya kan mengatakan tidak menahan Firly karena adanya kasus yang berkembang, jadi kemudian tidak mau dikatakan nyicil perkara. Tanggapannya seperti apa? Ya, tadi saya bilang katakan ya kewenangannya penyidik lah, dia mau nyicil, mau kredit, mau kartu kredit kah, mau pakai pinjol juga kan kewenangan penyidik, kita tidak bisa memasuki. Tapi kan sebenarnya kalau normanya itu juga keras, bukti permulaan yang cukup, udah diuji. Nah, tapi kita nggak apa-apa lah, kita ikutin permainan ini. Karena apa? Kalau ini kan tahanannya akan berakhir. Nanti kalau tahanan berakhir jangan sampai keluar demi hukum. Kan dia penyidik punya hak dari mulai penahanan, perpanjangan semua, ditahannya udah berapa lama gitu. Kalau nanti sampai dia tidak ditahan. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau dia berharap sekarang tidak ditahan dan sedang mengumpulkan bukti-bukti pencucian uang, ya saya pikir itu kan sebenarnya udah gampang. Pencucian uang itu kan undang-undang pencucian uang jelas, tidak ada pokoknya pasal 2, salah satunya adalah korupsi. Nah korupsi ini kan mengalir kemana-mana ya, kan prinsipnya kemana uang mengalir. Nah sekarang ketahuan uang mengalir itu kan terbukti adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan kan. Beberapa tempat itu kan sekarang udah luas di beberapa provinsi malah. Dan lebih parah lagi kan, lebih mengejutkan lagi sama kita. Ini tidak dilaporkan bersamaan dengan waktu ketika meras ya, SYL itu. Artinya ada pencucian uang dari hasil tindak pidana tadi. Dan sebenarnya udah nampak ini. Tapi kalau sekarang mau disatukan nanti satu berkas dengan dakwaan berlapis, ya kita ikutin aja lah. Oke, nah Kang Asep mengenai TPPU itu sendiri kita akan bahas, tapi kita akan ikuti dulu pernyataan dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya terkait aset Firly yang tidak masuk dalam LHKPN. Merupakan salah satu materi ya yang saat ini sedang didalami oleh penyidik terkait dengan adanya aset-aset lain yang tidak dilaporkan dalam LHKPN tersangka FB. Ya, jadi mulai dari Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian di Sukabumi, Jogja, diantaranya adalah Klaten dan Sleman dan Bantul, termasuk spot lainnya yang merupakan aset tanah dan bangunan yang saat ini sedang kita dalami dalam materi penyidikan yang sedang kita lakukan. Ya, Kang Asep, Polda Metro Jaya kan menemukan sejumlah aset Firly berupa tanah bangunan tidak dilaporkan dalam LHKPN yang diyakini diperoleh saat kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Artinya ini waktunya hampir bersamaan ataupun beriringan seperti itu. Ini bagaimana penjelasan antara kemudian pemerasan yang terjadi, TPPU yang menyertainya, Kang Asep? Ya, pertama yang diperas pasti duit, bukan susu sapi kan. Nah, duit ini pasti kan dibelikan yang lain. Nah, tadi mungkin yang tadi Sukabumi lah, yang di Bekasi lah, yang di Jogja lah,
dan tempat-tempat lain kan. Nah, itu kan buktinya gitu. Nanti dikaitkan apa? Dia penghasilan dia kan ketahuan dia selama menjabat itu di KPK gajinya berapa. Ya, kan 100 juta dan sebagainya kurang lebih. Dan 4 tahun lah kali, 4 tahun 1 juta 4 miliar gitu kan. Ya, setahun berapa gitu. Nah sekarang kalau dia bisa beli rumah di Bekasi, di Jogja, dan tempat-tempat lain, Sukabumi dan sebagainya, sampai nggak harga segitu? Nah pertanyaan berikutnya, karena tadi pembuktian terbalik loh di pencucian uang itu. Selanjutnya akan dinyatakan nanti. Dah, dari mana itu duit itu? Katakanlah simpenan, ya dulu simpenan. Justru akan ditanyakan lagi, kenapa nggak dilaporkan? Uang itu dari mana? Itu akan dikejar terus. Artinya kemana uang mengalir? Artinya, apalagi kalau itu pembeliannya nanti jelas tanggal-tanggalnya kan, tidak mungkin dia tidak tahu kan. Sekarang dia berdalih bahwa itu belum sertifikat dan apanya. Kan sekarang juga bisa nanti saksi, misalnya tanah yang di Sukabumi, yang tanah di Jogja, tanah yang di Bekasi dan tempat-tempat lain itu akan ketahuan kan sebelumnya pemiliknya siapa gitu kan. Tidak mungkin pemiliknya hantu belau kan, mungkin dulu pemiliknya Rara atau Asep yang di mana-mana, tinggal ditanya, Asep dulu jual ke Firly berapa, tahun berapa, ke Rara jangan tahun berapa. Itu kan saya kira penyidik untuk itu gampang kok. Kalau membuktikan pencucian uang itu selama ya tindak pidana pokoknya, apalagi yang bersangkutan, sekali lagi ya, yang bersangkutan itu akan ketahuan ya. Di perbankan itu dikenal pengenalan nasabah, pengenalan yang bersangkutan, apakah yang nasabah sesuai enggak dengan profesinya. Dengan bahasa sederhana, apakah pembelian-pembelian di daerah lain tadi ya, baik yang atas nama atau belum atas nama, sesuai nggak dengan penghasilan, dengan profesinya gitu. Kalau tidak sesuai, ya dari mana kan? Oke, artinya jika dalih dari tim kuasa hukum Firly sendiri bahwa belum selesai akta jual belinya, ini kemudian dengan mudah bisa ditelusuri oleh polisi seperti itu, Kang Asep? Ya, kan apalagi penegak hukum ya. Pasti kan hati-hati kalau membeli rumah, barang bergerak atau tidak bergerak, apalagi barang tetap semacam tanah, pasti akan menanyakan dari mana silsilahnya dulu. Kan nggak mungkin barang, siapa tahu tanah sengketa, siapa warisan yang belum berbagi. Jadi penyidik pasti udah pengalaman. Jadi apalagi sekali lagi, kalau tuh barang tetap tuh paling gampang penyidik ya, penegak hukum terutama penyidik, penuntut sama hakim itu paling gampang menjawab asal-usul tanah itu. Kalau belum disertifikatkan, belum ada akta jual beli, pertanyaannya masa penegak hukum ya ketika melakukan perbuatan hukum dalam jual beli perikatan, masa tidak tanya dasar-dasar hukumnya, tanya bukti-buktinya gitu. Kalau sekarang sekian tahun masa tidak diproses gitu. Katakanlah tidak diproses ya. Sekarang kata ada kesibukan dan sebagainya. Pertanyaannya paling sederhana, kok beli rumah banyak banget ya gitu. Ya udah jauhan gitu, dibeli-beli mana? Sedang ngapain gitu kan, beli rumah jauh. Nah kalau dibeli katanya uangnya. Nah pertanyaannya berikutnya, siapa yang jual gitu. Nah ketika siapa yang jual ya, tahun berapa, itu hukum tuh gampang kok. Kalau kepemilikan, masalah keperdataan, kepemilikan, apalagi kepemilikan tanah. Kan salah satu peralihan hak tanah itu karena jual beli, waris, hibah, warisan. Nah apa kalau jual beli? Nah kalau jual beli kan harusnya di depan PPAT. Nah ketika jual beli belum di PPAT, tinggal ada penjualnya kan. Kenapa dulu belum dijual? Apa tunai? Nah apalagi ke tunai. Menarik kan? Lebih menarik lagi kalau nanti jual belinya ada transfer. Ya, rekeningnya jejak digital ketahuan, PPATK tinggal tanya sebagai ahli, kok ada uang mengalir masuk dari mana dan dari mana uang itu, kan tidak sesuai dengan profesinya, gaji segitu bisa beli rumah banyak banget gitu. Oke, artinya dari kejahatan asal yang kemudian sudah diketahui, modus, bukti-bukti berupa aset tanah yang kemudian saat ini sudah digeledah dan sudah dikantongi oleh polisi seperti itu, apakah dari rangkaian ini sebetulnya sudah cukup untuk pembuktian dari dugaan TPPU itu sendiri, Kang Asep? Ya, bahasa yang sering dikemukakan di media komunikasi kan sebut kata kejahatannya udah terang benderang gitu. Nah, ketika terang benderang ya sekali lagi pidananya itu, fakta itu sudah diungkap di pertimbangannya kode etik ya, di Dewan Pengawas. Ketika kan dijelaskan semua bla 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 ya, awalnya menyerahkan ketika ditugaskan itu ada pidana di Kementerian Pertanian, kenapa dia tidak laporkan, kenapa tidak dijelaskan. Kan itu pertanyaan tanggapan, ada tindak pidana di situ. Nah, ketika ada tindak pidana di situ, SEL salah satu yang diperas sudah mengatakan diperas dan uang itu kan mengalir ya, tanggal-tanggalnya, tempatnya di mana. Itu sangat sederhana sekali dan saksinya juga lebih dari satu. Apalagi kesaksian secara formil sudah diuji di pra-peradilan ya. Betul. Ya tinggal diuji bener nggak nanti ya materialnya. Artinya apa? Perbuatan itu ketemu jelas ya. Di lapang modus tuh ketemu di tempat olahraga itu. Jelas itu tidak boleh, pasal 35, 65 ancamannya 5 tahun. Ketika temu yang bersangkutan ya memberikan uang untuk biar ini sekian jumlahnya, biar SEL lah yang ngomong tadi persidangan.
Nah, tinggal tanggal-tanggal itu kan kejadian 2020-an ya, dosa dua itu kan. Nah, apakah ketika tahun-tahun itu membeli rumah itu nanti dikaitkan ke pencucian uang? Jadi tindak pidana pemerasannya ketemu dengan yang berperkara itu udah tindak pidana. Nah, sekarang pencucian uangnya, uang-uang pertemuan itu dibelikan katakanlah misalnya dibeli dari tempat-tempat tadi atau juga dari uang-uang sebelumnya harus dibuktikan dari mana uang itu. Oke, baik Kang Asep, kita tunggu saja penuntasan semua perkara yang terkait dengan kasus korupsi dari Firly Bahuri dilakukan oleh polisi. Kapan kemudian polisi akan melakukan penahanan, kita tunggu saja bagaimana dinamika selanjutnya. Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.